menjelaskan tentang pengertian spontaneous recovery dan contohnya. Spontaneous recovery itu adalah sebuah keadaan di mana tingkah laku atau perilaku dapat muncul kembali setelah beberapa lama tidak muncul, atau kecenderungan alami suatu perilaku untuk terjadi lagi di dalam situasi yang sama sebelum extinction atau kepunahan itu terjadi. Dan spontaneous recovery ini merupakan bagian dari kepunahan atau extinction. Contohnya adalah ketika seekor anjing dihadapkan dengan tuannya, lalu tuannya membunyikan lonceng dan di hadapannya ada makanan anjing tersebut, lalu si anjing akan mengeluarkan air liur. Hal tersebut dilakukan berulang-ulang, namun ketika tuannya mengambil makanan anjing tersebut dan hanya membunyikan loncengnya saja, anjing tersebut tidak mengeluarkan air liur lagi, perlahan-lahan tidak akan mengeluarkan air liur lagi dan tidak tertarik. Kemudian selang beberapa waktu, tuannya kembali membunyikan lonceng tersebut dan anjing itu datang dan mengeluarkan air liur, padahal tidak ada makanan anjing tersebut. Nah, ini dinamakan spontaneous recovery karena anjing tersebut beranggapan bahwa dengan dibunyikannya lonceng itu dia akan mendapatkan sesuatu yang sama dengan yang sebelum terjadinya kepunahan itu, yang dimana dia akan mendapatkan makanannya. Seperti itu. Terima kasih. Halo, saya Wede Cipta Manggala. Saya akan menjelaskan tentang renewal effect. Renewal effect itu adalah suatu kondisi di mana conditional response itu muncul kembali setelah terjadinya perubahan konteks atau lingkungan. Jadi, organisme itu tidak akan memunculkan conditional response kembali, tetapi setelah terjadinya perubahan konteks ataupun lingkungan, conditional response itu bisa saja muncul kembali, seolah-olah dia tidak pernah padam. Terima kasih. Halo, nama saya Renzi Deza ini. Berikutnya saya akan menjelaskan contoh dari renewal effect. Yang saya temukan contoh dari renewal effect adalah percobaan menggunakan tikus. Yang pertama, tikus diletakkan di kotak berwarna biru. Tikus mengetahui bila ada suara nada, tikus mengetahui bahwa ia akan mendapatkan makanan. Jadi di dalam kotak biru, ketika ada nada dibunyikan, dia akan berlari ke tempat makanannya. Dan berikutnya, tikus dipindahkan ke kotak berwarna putih, dan tikus diajarkan dengan metode yang sama. Jika ia mendengar sebuah suara, ia akan berlari ke tempat makanannya dan makan. Namun setelah itu peneliti mengambil makanan tikus, jadi hanya ada suaranya saja. Awalnya saat dibunyikan, tikus masih berlari ke tempat makanannya, namun tidak ada makanannya. Pada akhirnya tikus, setiap ada bunyi lagi di kotak berwarna putih, tikus tidak berlari ke tempat makannya. Namun jika tikus dipindahkan kembali ke tempat kotak berwarna biru dan ia akan mendengar suara bunyi, ia akan tetap berlari ke tempat makannya. Sedangkan jika tikus balik lagi ke kotak berwarna putih dan diberikan suara nada, tikus akan tetap diam, tidak berlari ke tempat makannya. Sous le ciel